Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah atau Manzumah Al-Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Madhabul Jahmiyati fi yadillahi azza wa jal, keyakinan orang-orang Jahmiyah tentang kedua tangan Allah azza wa jal. Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala berkata, wa qad yunkirul jahmiyu aydan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Demikian juga sungguh orang Jahmiyah mengingkari tangan kanan Allah, padahal kedua tangan Allah senantiasa memberikan karunia-karunianya kepada makhluk. Asyarah, penjelasan Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, Al-Jahmiyu huwa alladhi yakunu ala madhabil Jahmi bin Safwan. Orang Jahmiyah adalah orang yang meyakini keyakinan Jahm bin Safwan, alladhi akhadha madhabahu anil Ja'd bin Dirham, yang mana Al-Jahm bin Safwan mengambil keyakinannya dari Al-Ja'd bin Dirham. Wa qaulun nazimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair An-Nazim Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qad yunkirul jahmiyu, orang Jahmi benar-benar mengingkari, yakni atba'ul Jahmi atba'ul Jahmi yunkiruna al-asma'a was-sifat, yaitu para pengikut Al-Jahm bin Safwan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hadha min madhabihil khabith, mengingkari tangan kanan Allah termasuk keyakinan Al-Jahm bin Safwan yang sangat buruk. Wa illa falahu madhabun qabihun fi iddati masail. Selain keyakinan yang sangat buruk ini, Al-Jahm bin Safwan memiliki keyakinan yang sangat buruk terkait beberapa masalah. Wa minha inkarul asma'i was sifat, di antaranya adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa qawluhu, perkataan
An-Nazim penyair rahimahullah, waqad hadhihi lit-tahqiq. Qad ini untuk tahqiq, yaitu untuk menunjukkan makna sungguh. Mithlu qad qamatis shalah, seperti perkataan salat benar-benar telah ditegakkan. Wa minhu qauluhu ta'ala, termasuk qad yang bermakna tahqiq untuk menunjukkan makna sungguh adalah firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang berkata, yaitu orang-orang Yahudi, Inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah faqir, yaitu membutuhkan kami. Allah meminta kepada kami agar Allah meminjamkan kepadanya harta-harta. Wa nahnu aghniya, dan kitalah orang-orang yang kaya. Sanaktubu ma qalu, kita akan menulis apa yang mereka katakan. Sanaktubu ma qalu, kita akan menulis apa yang mereka katakan, yaitu perkataan yang mereka katakan ini. Qad ta'ti lit-tahqiq. Qad disebutkan pada ayat yang tadi disebutkan untuk menunjukkan makna sesungguhnya. Wa huwal muradu huna, makna qad sesungguhnya adalah maksud perkataan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qad yunkirul jahmiyu, ya, orang Jahmiyah pengikut Al-Jahm bin Safwan benar-benar mengingkari. Wa ta'ti lit-taqlil, ya, kadangkala qad bermakna kadangkala, mithlu qad yajudul bakhil, seperti orang bakhil kadangkala dermawan. Hadhihi lit-taqlil, ya, qad pada perkataan qad yajudul bakhilu untuk menunjukkan makna kadangkala yang maknanya jarang terjadi. Wa hiya huna laysat lit-taqlili, innama hiya lit-tahqiq. Qad, ya, pada perkataan Imam Ibnu Abi Dawud, wa qad yunkirul jahmiyu, bukan untuk menunjukkan makna kadangkala yang jarang terjadi. Sesungguhnya tidak lain maknanya adalah sungguh. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana terdapat pada firman Allah Azza wa Jalla, surat Al-Ahzab ayat 18.
qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Sungguh Allah Maha mengetahui orang-orang yang memperlambat berjihad di jalan Allah di antara kalian. Hadhihi litahqiq. Qad pada firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahqaf ayat 18, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin, bermakna sungguh. Qauluhu, perkataan An-Nazim Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, aidan, demikian juga, yaitu kama ankara ru'yatallahi azza wa jalla fa innahu aidan yunkiru itsbatal yadaini lillahi azza wa jalla, yaitu sebagaimana Al-Jaham bin Safwan mengingkari orang-orang mukmin melihat Allah di akhirat, maka demikian juga sesungguhnya dia mengingkari penetapan kedua tangan milik Allah Azza wa Jalla. Wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyah. Allah jalla wa ala memiliki sifat-sifat zat. Mithlul yadaini wal wajhi wal qadamaini wal asabi'. Seperti Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki kedua kaki, ya, dan Allah memiliki jari-jari. Walahu sifatun fi'liyah, dan Allah memiliki sifat-sifat perbuatan. Mithlun nuzuli wal istiwa'i wal kalami wal khalq. Seperti Allah turun, Allah berada di atas arsy, Allah berbicara, dan Allah menciptakan. Benar-benar. فَكُلُّ مَا جَاءَ الدَّلِيلُ بِإِثْبَاتِهِ لِلَّهِ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ فَإِنَّنَا نُثْبِتُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خِلَافًا لِلْمُعَطِّلَةِ الَّذِينَ يَنْفُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Semua yang terdapat dalilnya terkait penetapan sifat-sifat zat untuk Allah, maka sesungguhnya kita menetapkannya untuk Allah Azza wa Jalla, untuk menyelisihi orang-orang Mu'attilah, yaitu orang-orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ala ra'sihimul Jahmiyah, pentolan mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Wa khilafan lil mumathilati alladhina yaghluna fil itsbat, dan untuk menyelisihi orang-orang mumathilah, yaitu orang-orang yang berlebihan di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, hatta yushabbihu sifatillahi bi sifati khalqih, sehingga mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Fahum ala tarafai naqid, mereka berada di dua tepi yang saling bertentangan.
fahaula'i ghalaw fit tanzihi hatta nafau asma Allah wa sifatih. Orang-orang Mu'attilah berlebihan di dalam mensucikan Allah sehingga mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa haula'i ghalaw fil itsbati hatta syabbahu Allah bi khalqih. Sedangkan orang-orang mumatsilah berlebihan di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sehingga mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa ahlus sunnati wal jama'ati wasatun bainal fariqain. Ahlus sunnah wal jama'ah pertengahan di antara dua kelompok tersebut. فَيُثْبِتُونَ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتِ الْأَفْعَالِ. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, yaitu sifat-sifat zat dan sifat-sifat perbuatan, khilafan lil mu'attilah, untuk menyelisihi orang-orang mu'attilah, itsbatan bila tamthil, yaitu dengan cara menetapkan dengan tidak menyerupakan, khilafan lil musyabbihah, untuk menyelisihi orang-orang musyabbihah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', sungguh tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluk Allah yang menyerupai Allah, baik terkait diri Allah atau terkait nama-nama Allah, atau terkait sifat-sifat Allah, atau terkait perbuatan-perbuatan Allah, dikarenakan semua nama-nama Allah maha indah. Semua sifat-sifat Allah sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Dan dikarenakan perbuatan-perbuatan Allah yang maha tinggi, yang dengan perbuatan-perbuatannya itu Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat agung tanpa ada yang berserikat dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Amalan-amalan dan perkataan-perkataan dari makhluknya tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah, dan Allah akan membalasi mereka karena perkataan dan perbuatan-perbuatan mereka. Faqauluhu, maka firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Hada raddun 'alal mumatsilah, firman Allah Azza wa Jalla ini membantah orang-orang mumatsilah. Wa qauluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Hada raddun 'alal mu'attilah, ya, firman Allah Azza wa Jalla ini membantah orang-orang mu'attilah. Hada madhabu ahli sunnati wal jamaah, demikianlah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu keyakinan yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang mumatsilah dan apa yang diyakini oleh orang-orang mu'attilah.
Wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyah. Allah jalla wa ala memiliki sifat-sifat zat. Walahu sifatun fi'liyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat perbuatan. Kalistiwa'i wan nuzuli wal khalqi wal rizqi wal kalami. Contoh sifat-sifat perbuatan Allah adalah Allah berada di atas arsy, Allah turun dari langit ke langit dunia, Allah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah berbicara. Kullu dzalika min sifati af'alihi subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu termasuk sifat-sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sifatihi dzatiyah, termasuk sifat-sifat zat Allah, al-yadan, Allah memiliki dua tangan. Wa qad jaa itsbatuhuma fi kalamillahi azza wa jalla wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terdapat penetapan Allah memiliki dua tangan pada firman Allah azza wa jalla dan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 67. Was-samawatu matawiyatun biyaminih, dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Pada ayat ini terdapat dalil penetapan Allah memegang, Allah memiliki tangan kanan, dan Allah melipat sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa dibagaimanakan dan tanpa diserupakan. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala di surat Shad ayat 75. Qala ya iblisu, Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang membuatmu tidak bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Adam dengan menciptakannya dengan kedua tangannya. Ya'ni Adam alaihi salam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kedua tangannya. Wa fil hadis, di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'ai sahha al-laili wan nahar, tangan Allah penuh, sangat berderma di malam hari dan di siang hari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Wa ghairu dhalika min al-ahadits as-sahihati allati fiha itsbatul yadaini wal yadi lillahi azza wa jalla ala ma'nahuma al-ma'ruf fil lughah. Dan selain itu dari hadis-hadis yang sahih yang padanya terdapat penetapan kedua tangan dan penetapan tangan
milik Allah Azza wa Jalla sesuai dengan makna kedua tangan yang diketahui dalam bahasa Arab. Fahuma yadani haqiqiyatani, sehingga dua tangan Allah adalah dua tangan yang nyata. Lakin laisata kayadail makhluqin, tetapi kedua tangan Allah tidak sama dengan kedua tangan makhluk-makhluk. Bal huma yadani taliqani bi jalalillahi wa 'azamatihi. Bahkan kedua tangan Allah adalah kedua tangan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. La ya'lamu kayfiyatahuma illallahu jalla wa ala, yang hanya mengetahui bagaimana kedua tangan Allah Azza wa Jalla hanyalah Allah Jalla wa ala. Fanahnu nuthbituha ala ma'nahuma al-haqiqi. Kita menetapkan kedua tangan Allah sesuai dengan makna yang sebenarnya. Wa nanfi anhuma at-tamthila wat-tashbih. Kita meniadakan dari kedua tangan Allah menyerupakan dan menyamakan. Ya, kita tidak menyerupakan dan menyamakan kedua tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk. Fala yushbihani yadail makhluk, dikarenakan kedua tangan Allah tidak sama dengan kedua tangan makhluk. Hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tamasyian ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyesuaikan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'nuhum fi dzalika sya'nuhum fi baqiyatil asma'i was sifati lillahi azza wa jal. Keberadaan ahlu sunnah wal jamaah terkait hal itu adalah keberadaan mereka pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya. Artinya sikap mereka terhadap kedua tangan milik Allah Azza wa Jalla sebagaimana sikap mereka terhadap semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Amma ahlut ta'til alladhina yanfuna al-yadaini 'anillahi jalla wa ala. Adapun ahlut ta'til, yaitu orang-orang yang meniadakan kedua tangan dari Allah Jalla wa ala, kama yanfuna anhu sa'iras sifat, sebagaimana mereka meniadakan dari Allah semua sifat-sifat Allah. Fa innahum yu'awwiluna al-yada bima'na al-qudrah. Sesungguhnya mereka mentafsirkan tangan dengan makna kekuasaan, atau bima'na ni'mah, atau dengan makna kenikmatan. Yu'awwilunaha bima'na al-qudrah. Mereka menafsirkan tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Fayaquluna ma'na lima khalaqtu biyadai, sehingga mereka mengatakan makna kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, ai bi qudratai, yaitu dengan kedua kekuasaanku. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, Allahu Jalla wa ala dzakara al-yadaini bil lafdhi tathniyah. Allah Jalla wa ala menyebutkan dua tangan dengan lafaz dua tangan. Fahalillahu Jalla wa ala lahu qudratani aw qudratun wahidah. Maka apakah Allah Jalla wa ala hanya memiliki dua kemampuan atau memiliki satu kekuasaan? Memiliki dua kekuasaan atau memiliki satu kekuasaan? Fala yujadu illa jawabun wahid. Maka tidak ada jawaban kecuali satu jawaban, huwa, yaitu annallaha lahu qudratun wahidah. Sesungguhnya Allah hanya memiliki satu kekuasaan. Wala yasihhu an yuqala lahu qudratan. Tidak benar
dikatakan Allah memiliki dua kekuasaan. Wa fi qawlihi lima khalaqtu biyadai, pada firman Allah Azza wa Jalla untuk Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, hal yuqalu ma'nahu biqudratai, apakah dikatakan maknanya kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua kekuasaanku? La ahada yaqulu hadha, tidak ada seorang pun dari salaf mengatakan perkataan ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.